Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Dimana pada kesempatan kali ini, Fast Movie akan melanjutkan episode 10-11 season ketiga series Breaking Bad. Di episode sebelumnya kita tahu jika Hank mengalami 50% kelumpuhan, mulai dari pinggang sampai ujung kakinya. Tanpa disangka-sangka ternyata permasalahan inilah yang akhirnya membuat hubungan Walter dan Skyler kembali rujuk. Dimana saat itu Skyler akhirnya bersekongkol bersama Walter dengan cara mengarang cerita di hadapan Mary. Hal ini terpaksa dilakukan supaya Mary mau menerima bantuan dana guna membayar tagihan selama proses kesembuhan Hank. Di samping itu, Jesse kini juga mulai bertingkah dengan mencuri beberapa med di laboratorium milik Gustavo yang akan Jesse jual kembali di jalanan. Akankah Walter menyadari kecurangan yang dilakukan oleh Jesse, atau malah Gustavo sendiri yang mengetahui lebih dulu? Untuk tahu jawabannya, kita mending langsung aja masuk ke alur filmnya. Say my name, Heisenberg. Tapi sebelum lanjut, admin mau ngasih informasi bahwa khusus di episode 10 ada banyak adegan yang sepertinya konyol namun memiliki maksud tertentu. Nah, supaya kalian gak bingung, silakan nontonnya, jangan di skip, dan di akhir nanti admin akan mencoba menjelaskan sesuai opini pribadi, dan kita langsung ke filmnya. Seperti hari-hari biasa, setelah pukul 6 pagi Walter langsung mempersiapkan diri untuk segera bekerja. Sebelum memulai pekerjaan, mereka lebih dulu membersihkan alat-alat demi menjaga kesterilian laboratorium. Hingga saat itu Walter menyadari ada satu kejanggalan, di mana hasil pembuat med hari ini ternyata melenceng sekitar 14% dari perhitungan Walter. 0.14% off. Jesse tentu panik karena memang dialah orang yang mengurangi hasil pembuatan med di sini. Namun saat itu Jesse berusaha tetap tenang dan memberikan alasan bahwa mungkin saja karena ada pengerakan di dalam tong-tong besar ini. Mendengar alasan itu, Walter akhirnya mulai menghitung ulang. Saat masih menganalisis, Walter mulai terganggu karena adanya lalat di dalam ruangan. Fokus Walter akhirnya mulai terpecah, sehingga kini ia malah fokus untuk memburu lalat tersebut. Berulang kali Walter mencoba menangkap satu lalat di sana, namun tetap saja usahanya sia-sia. Hingga di keesokan harinya, Jesse terkejut karena melihat Walter dari kemarin ternyata belum pulang ke rumah. Jesse tentu menanyakan kenapa Walter sampai rela menginap di sini. Walter menjelaskan jika lab ini telah terkontaminasi. Mendengar hal itu tentu membuat Jesse kepanikan, karena kontaminasi yang ia kira adalah semacam kebocoran gas beracun. Hingga saat Walter bilang bahwa kontaminasinya hanyalah karena ada satu lalat, tentu Jesse sangat kebingungan. Kenapa Walter sampai rela nggak pulang hanya karena ada satu lalat di dalam laboratorium? Bagi Walter, laboratorium adalah tempat steril yang bahkan tak boleh ada satu lalat pun masuk ke dalam, karena hal itu akan mempengaruhi hasil med yang akan kita buat. Jesse bahkan sempat mengira jika Walter tengah dipengaruhi narkotika, karena sifatnya yang secara tiba-tiba berubah menjadi lebih sentimen hanya karena satu lalat saja. Jesse akhirnya menghiraukan Walter dan mencoba untuk langsung memasak. Namun usahanya ternyata langsung dicegah oleh Walter, dan Walter menegaskan bahwa kita tak akan masak sebelum menangkap lalat tersebut. No cooking until this fly is dealt with. Have I been speaking to myself? Karena di sini posisi Jesse adalah sebagai partner dan bukan sebagai asisten, tentu Jesse tak ingin diperintah oleh Walter. Walter yang masih bersikeras sementara Jesse masih dengan sikap bebalnya. Walter langsung mengambil sikap dengan melayangkan raket lalat tepat di hadapan Jesse. Setelah pergulatan di antara mereka, Walter menyadari bahwa lalat yang selama ini ia cari tengah menempel di atas kepalanya. Walter kemudian memberikan aba-aba agar supaya Jesse segera melumpuhkan lalat tersebut. Namun meski Jesse telah menamparnya dengan keras,
lalat itu masih berhasil lolos. Di sana Walter sempat merasa pesimis hanya karena ia belum menangkap lalat tersebut. Walter masih terus beranggapan bahwa lalat ini adalah masalah besar bagi kita, karena kehadirannya hanya akan menjadi hama dan merusak produk yang kita buat. Fly is a major problem for us. It will ruin our batch. Sementara Jesse menyarankan untuk mengajak Walter keluar dan mencari udara segar, karena dengan begitu mungkin saja kita akan mendapatkan inspirasi bagaimana cara menangkap lalat tersebut. Walter lalu mengikuti saran Jesse. Namun saat Jesse keluar lebih dulu, Walter malah mengunci Jesse dari dalam ruangan. Hey! You're not gonna help me. Stay out of my way. Di dalam, Walter terus berupaya untuk menangkap lalat tersebut. Sementara Jesse akhirnya kembali dengan menawarkan beberapa alat perangkap serangga yang baru saja ia beli. Yeah, baby. It's got pheromones. All right, I got a bottle. We hang them up all over the place. Singkat cerita, mereka kemudian lekas memasang semacam lem perangkap serangga di sekitar laboratorium. Sembari menunggu lalat itu masuk ke dalam perangkap, Jesse menawarkan untuk menunggunya sambil meminum kopi. Walter pun setuju dengan usulan Jesse. Namun saat membuat kopi, Jesse sengaja memasukkan obat penenang dengan dosis besar ke dalam cangkir yang akan Walter minum. Untungnya saat pertama kali meminumnya, Walter sama sekali tak curiga. Hingga setelah beberapa teguk Walter habiskan, perlahan efek obat tersebut mulai bekerja. Di kondisi setengah sadar ini, Walter mulai berbicara ngelantur. Walter mulai menceritakan semua masalah yang ia hadapi semenjak terjun ke dalam bisnis narkotika ini. Walter bahkan sempat menyinggung kematian Jen, di mana sebelum kejadian itu Walter sempat mengobrol dengan ayah Jen di sebuah bar. Setelah mereka ngobrol panjang lebar, akhirnya mereka melihat keberadaan lalat yang hinggap di atas saluran pembuangan angin. Berhubung Walter loyo, akhirnya Jesse lah yang bertanggung jawab untuk menangkap lalat itu. Sebelum akhirnya mereka kembali ke rumah, di sana terlihat bahwa Walter mengajak untuk berbicara empat mata dengan Jesse. Walter mengatakan bahwa seumpama Jesse adalah orang yang mengurangi jumlah med kemarin, dan pada akhirnya ulahnya diketahui oleh Gustavo, Walter menegaskan bahwa ia takkan bisa membantunya. Sementara jawaban Jesse sendiri mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang mencuri med tersebut. Nah, mungkin sebagian di antara kalian merasa kebingungan dengan adanya adegan lalat di episode 10 ini, yang mana terlihat ada keterkaitan dengan episode sebelumnya. Namun menurut admin, di sini menangkap lalat ini sebenarnya merepresentasikan tokoh Jesse. Seperti yang kita tahu bahwa Jesse sengaja mengambil med yang kemudian akan ia jual kembali demi keuntungannya sendiri, di mana secara bisnis, perilaku Jesse akan sangat merugikan Gustavo sebagai bosnya. Bisa dikatakan bahwa kehadiran Jesse ini sama seperti ketika seekor lalat yang hinggap di atas makanan, di mana lalat adalah binatang hama yang kehadirannya merusak dan sangat merugikan. Hal inilah yang menggambarkan peran Jesse, di mana dengan tingkah curang yang Jesse lakukan, sama seperti halnya hama, merusak dan sangat merugikan, terutama bagi Gustavo sendiri. Kita lanjut ke filmnya, di mana kali ini Hank tengah melakukan terapi berjalan. Di sana Hank merasa sangat kesulitan. Hank bahkan tak mampu melangkahkan kakinya, meski hanya satu langkah saja. Di samping itu beberapa tagihan rumah sakit juga mulai keluar, di mana semua biaya itu akan ditanggung oleh Skyler melalui uang haram yang dihasilkan oleh Walter. Sementara Walter dan Jesse kali ini tengah memasak. Selama proses berlangsung, di sana Walter terus memantau kinerja Jesse. Hal ini supaya Jesse tak melakukan kecurangan. Walter bahkan kini mengambil alih proses penimbangan, yang mana tugas ini sebelumnya dilakukan oleh Jesse. The hell, man? This is bullshit. Just say it. You think I'm stealing? Hal ini tentu membuat Jesse kesulitan untuk melancarkan aksinya. Sehingga saat di acara sharing bersama, di sana terlihat ada orang baru yang bernama Andrea. Wanita ini ternyata mengatakan bahwa ia sebenarnya tak ingin berada di tempat ini. Jesse tentu melihat peluang untuk bisa menjual med kepada Andrea. Jesse kemudian mulai berbicara dengan Badger dan juga Pete. Ia mengatakan untuk saat ini, ia sangat kesulitan mencuri med karena Walter terus memantau pergerakannya. Namun Jesse akan tetap memastikan barang akan selalu siap jika dibutuhkan. Di sana Jesse juga menyinggung terkait berapa barang yang sudah mereka jual selama ini. Ternyata mereka berdua hanya mampu menjual 1 gram saja. Itu pun yang membeli adalah Pete. Mereka kesulitan menjual karena orang-orang di sini memiliki hawa positif,
sehingga mereka tak tega untuk menjual barang haram ini kepada mereka. Shooting a baby in the face, it's not natural. Jesse, it's not so easy like you think. Jesse tentu kecewa karena dia telah mengambil resiko untuk mencuri, namun dari segi penjualan mereka semua gagal. Jesse lantas memberikan mereka contoh secara langsung bagaimana cara menjual dengan baik. Exactly how easy it is. Jesse memulainya dengan mendekati Andrea karena ia bisa melihat peluang untuk menjual barang haram kepadanya. My name's Jesse, and I don't really want to be here either. Scene kemudian berpindah di mana kali ini Skyler memberikan surat tagihan rumah sakit Hank. Di sana Skyler ingin memperjelas bahwa uang yang Walter bayarkan harus benar-benar uang bersih. Walter tentu meyakinkan jika kenalannya adalah seorang ahli dan telah sering melakukan money laundry. Yes, my guy is a top. Namun Skyler masih belum puas dengan jawaban itu. Skyler meminta untuk dipertemukan langsung dengan orang tersebut. Singkat cerita, Walter kemudian membawa Skyler untuk bertemu dengan Saul. Di sana Saul menjelaskan bahwa ia akan mencuci uang Walter dengan cara membeli pabrik laser mainan. Skyler ini yang memiliki background sebagai seorang accounting merasa cara itu tidaklah masuk akal. Pasalnya pabrik laser mainan sama sekali tak ada hubungannya dengan pekerjaan Walter sebelumnya. How would he, of all people, buy a laser tag business? Mereka pun pergi tanpa menghasilkan kesepakatan apapun. Skyler lalu mengajak Walter ke tempat pencucian mobil, di mana dulu Walter pernah bekerja paruh waktu di sini selama 4 tahun. Menurut Skyler, seharusnya Saul menginvestasikan uangnya dengan membeli tempat ini, bukannya pabrik laser mainan. This is what you buy. Sementara Jesse kali ini tengah melancarkan aksinya. Meski baru kenal, ternyata mereka sudah sedekat ini. Tak ingin membuang-buang kesempatan, disinilah Jesse mulai menawarkan kristal meth biru miliknya. Namun sebelum mereka menikmati barang haram tersebut, mereka kedatangan tamu. Jadi Andrea ini adalah seorang single parent yang memiliki satu anak bernama Brooke. Sementara wanita paruh baya ini adalah neneknya Andrea. Mengetahui fakta bahwa Andrea memiliki anak, tentu secara alamiah Jesse merasa berhati-hati untuk menjual meth kepadanya. Namun meski begitu kedekatan mereka masih terus berlanjut. Bahkan kini Jesse juga semakin dekat dengan putranya Andrea. Firecrackers. Kedekatan itu bahkan sudah mereka abadikan di atas ranjang. Di sana Andrea mulai menagih untuk menghisap meth yang kemarin Jesse tawarkan. Namun di sana Jesse menolak karena menurutnya tidaklah bijak jika orang yang sudah punya anak menjadi seorang jangki. Jesse bahkan sampai mengatakan kata yang cukup menyinggung Andrea. What kind of mom gets wasted with a little kid to take care of? Merasa dihakimi, Andrea tentu merasa tak terima jika ada seseorang yang tak pernah membantu merawat anaknya mengatakan kata-kata seperti itu. Dimana meski ia seorang jangki, ia akan membesarkan anaknya supaya tak seperti adiknya yang bernama Thomas. Karena merasa bersalah, Jesse tentu langsung meminta maaf. Hal inilah yang membuat Andrea akhirnya mulai terbuka dengan Jesse. Jadi di lingkungan rumahnya ini telah dikendalikan oleh gangster yang sekaligus pengedar narkoba, di mana geng itu telah merekrut Thomas yang mana dia adalah adik Andrea yang saat itu masih berumur 8 tahun. Hingga saat Thomas berumur 10 tahun, ia mendengar rumor bahwa Thomas telah membunuh seseorang pria hanya karena pria itu ketahuan menjual meth di wilayah geng tersebut. Mendengar cerita itu, Jesse mulai menghubungkannya dengan kematian sahabatnya yang bernama Combo. Karena cerita dari Andrea memiliki kesamaan lokasi saat Combo ditembak oleh kartel saingannya. Sehingga di keesokan harinya, Jesse mensurvei lokasi yang mana di tempat inilah Combo ditemukan tewas. Jesse lalu mendatangi anak kecil yang diduga dialah adik Andrea yang bernama Thomas. Setelah melakukan negosiasi, Jesse akhirnya sepakat untuk membeli meth dengan harga $300 per gramnya. Thomas lalu memberikan aba-aba yang mengisyaratkan temannya untuk segera datang. Jesse lantas memberikan uang itu dan menghafal wajah dua pria ini. Setelah dirasa uangnya pas, pria di dalam mobil itu lalu pergi meninggalkannya tanpa memberikan barang yang Jesse beli. Ternyata pria tadi hanyalah bertugas untuk menerima uang, sementara barangnya telah dibawa oleh Thomas. Dari sinilah Jesse mulai geram karena merasa gangster di sini sengaja mengeksploitasi anak kecil demi kepentingan mereka. Dan episode 11 bersambung.